Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 10, ayat 10 yang berkata demikian. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kehidupan yang berlimpah adalah kehidupan baru yang Tuhan Yesus inginkan bagi kita. Kehidupan ini bukanlah kehidupan yang lama, tetapi adalah kehidupan rohani yang bersemangat, yang telah mengatasi kehidupan kemerosotan dalam kehidupan yang dahulu. Bila hidup kita tidak sepenuhnya seperti yang kita harapkan, kita harus mencari kehidupan yang berkelimpahan, yang tentunya sudah Tuhan Yesus janjikan bagi kita semua. Suatu kali seorang bapak sedang mengamat-amati domba peliharaannya. Ada yang gemuk, ada yang kuat, dan ada yang tampak segar dan penuh aktivitas. Namun selalu saja ada domba yang selalu tampak suram dan lesu. Di hari yang lain, bapak ini juga mengamat-amati pohon mangga yang sudah lama dia tanam, sehingga pohon itu bertumbuh. Namun sama seperti domba, sebagian pohon bertumbuh dan memiliki buah yang banyak, sedangkan pohon yang lain tidak menghasilkan buah sama sekali. Pohon yang tidak menghasilkan buah sama sekali mengingatkan bahwa baik domba atau pohon mangga tersebut, keduanya mempunyai sifat untuk menghasilkan aktivitas yang berharga, tetapi tidak semua mempunyai hidup yang berkelimpahan. Sebagai orang Kristen, ada yang hidup sesuai dengan perintah dan kebenaran firman Tuhan. Dalam doa dan perkara kecil yang mereka pikirkan pertama kali adalah kehendak Allah. Mereka hidup dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan penuh syukur di dalam Yesus. Namun di sisi lain, ada juga orang Kristen yang hidup dengan menempatkan dirinya sendiri sebagai pusatnya. Mereka berdoa dan melayani untuk memenuhi keinginan mereka sendiri. Mereka selalu mengeluhkan penderitaan mereka, dan tidak ada damai dalam hati mereka. Perbedaan kehidupan seorang Kristen seperti ini tampak seringkali kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bisa juga kita temui di dalam gereja. Mengapa? Karena kehidupan yang mereka terima ada yang berkelimpahan, ada pula yang sedikit. Satu kali Izebel ingin membunuh Nabi Elia, dan Elia melarikan diri ke Berseba. Ketika Elia sedang beristirahat di bawah sebuah pohon, ia berdoa dan memohon agar Tuhan mencabut nyawanya. Elia kelelahan dan langsung jatuh tertidur. Lalu seorang malaikat Tuhan datang kepada Elia untuk membangunkannya dan menawari makan, dan berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Setelah itu Elia bangun,
Dan karena makanan dan minuman itu, ia mampu berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Sama seperti Elia, mungkin kita pernah mengalami masa-masa di mana iman kita menjadi lemah. Perjalanan yang kita harus tempuh, baik itu iman, kerohanian, dalam pelayanan adalah perjalanan jauh dan kadangkala membuat hati kita menjadi tawar. Tetapi sama seperti Elia, kita harus belajar makan dan minum hingga kenyang dengan menerima firman Allah dan dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan kita yang terdalam menjadi kehidupan yang penuh dengan semangat. Sebuah kehidupan yang berlimpah adalah kehidupan yang dapat menyelesaikan perjalanan yang Tuhan tetapkan bagi kita untuk mencapai gunung Allah yang kudus. Kehidupan yang berlimpah tidak selalu berbicara mengenai harta dan kekayaan yang kita miliki, tetapi kehidupan yang berlimpah ketika Yesus hadir di dalam setiap kehidupan kita, karena dialah sumber segala-galanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika Yesus berkata bahwa ia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, sesungguhnya Yesus sedang menegaskan bahwa kehidupan yang ia tawarkan jauh melampaui batasan dunia. Dunia sering mendefinisikan kelimpahan dengan ukuran materi, jabatan, kekuasaan, atau hal-hal yang tampak di mata manusia. Tetapi Yesus menyingkapkan dimensi yang lebih dalam, yaitu kelimpahan hidup rohani yang terpancar dalam damai sejahtera, sukacita, kasih, dan pengharapan yang tidak tergoncangkan oleh keadaan apapun. Kehidupan berlimpah yang Yesus berikan adalah kehidupan yang tetap berdiri teguh meskipun badai persoalan datang. Kehidupan yang tetap bisa bersyukur walau dunia menolak. Kehidupan yang tetap penuh pengharapan meskipun kenyataan tidak sesuai dengan keinginan kita. Itulah sebabnya banyak orang yang mungkin tidak memiliki banyak harta, namun wajahnya berseri-seri dan hatinya penuh dengan ketenangan. Sebaliknya ada orang yang bergelimang harta, tetapi jiwanya kosong, gelisah, bahkan selalu diliputi ketakutan akan masa depan. Kelimpahan yang dari Tuhan tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar, tidak bisa digantikan dengan apapun di dunia ini, karena kelimpahan itu bersumber dari persekutuan yang intim dengan Kristus, Sang Gembala yang baik. Kehidupan berlimpah itu akan selalu tercermin dalam relasi kita dengan sesama. Orang yang benar-benar mengalami hidup berlimpah dari Tuhan tidak akan bisa menyimpannya hanya untuk diri sendiri. Hidup yang berlimpah akan mengalir seperti mata air yang jernih, memberi kesegaran bagi orang-orang di sekitarnya. Kita akan menjadi pribadi yang bukan hanya menikmati kasih, tetapi juga menyalurkan kasih. Kita akan menjadi pribadi yang bukan hanya merasakan penghiburan, tetapi juga menjadi penghibur bagi mereka yang sedang berduka. Kehidupan berlimpah menjadikan kita saluran berkat Allah, bukan hanya dalam hal materi, tetapi terutama dalam hal rohani, dalam perhatian, doa, dukungan, dan pelayanan yang nyata. Ketika Roh Kudus memenuhi hati kita, kelimpahan itu akan terlihat dalam kesabaran kita menghadapi orang yang sulit, dalam kemurahan hati kita menolong orang yang membutuhkan, dalam ketulusan kita mengampuni orang yang menyakiti, dan dalam semangat kita melayani dengan rendah hati. Inilah buah-buah kehidupan berlimpah yang seharusnya nyata dalam kehidupan anak-anak Allah, sehingga dunia dapat melihat perbedaan yang nyata antara mereka yang hidup bersama Kristus dan mereka yang hanya mengejar kepuasan diri. Namun, kita juga harus menyadari bahwa untuk menikmati hidup berlimpah itu, kita perlu terus melekat kepada Kristus setiap hari. Sama seperti pohon yang harus berakar kuat di tanah yang subur dan domba yang harus terus dekat dengan gembalanya, demikian juga kita harus tinggal dalam hadirat Tuhan. Tanpa Kristus kita akan layu, tanpa Kristus kita akan tersesat. Itulah sebabnya doa, firman, dan persekutuan
menjadi kunci penting untuk menjaga agar kelimpahan itu tetap nyata dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Doa adalah nafas iman kita. Dan persekutuan dengan tubuh Kristus adalah wadah di mana kita saling menguatkan dalam perjalanan iman. Jangan biarkan kita hidup dalam kelaparan rohani, karena tanpa sadar kita bisa menjadi lemah seperti Elia yang ingin menyerah. Tetapi bila kita setiap hari mengisi diri kita dengan firman Tuhan, doa dan hadirat Tuhan, kita akan menemukan kekuatan baru, semangat baru, bahkan arah baru dalam hidup kita. Kehidupan yang berlimpah bukanlah sesuatu yang abstrak atau jauh, melainkan bisa kita alami setiap hari ketika kita memilih untuk hidup dalam ketaatan, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Kristus. Pada akhirnya, kehidupan berlimpah itu akan membawa kita menuju kesempurnaan, yaitu hidup kekal bersama Tuhan di sorga yang mulia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau datang untuk memberikan kehidupan yang berlimpah. Bukan hanya kelimpahan secara jasmani, tetapi kelimpahan dalam sukacita, damai, kasih, dan pengharapan di dalam Engkau. Ajarilah kami ya Tuhan untuk terus melekat padamu setiap hari, hidup dalam ketaatan, dan dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak hanya menikmati kasih-Mu, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi sesama. Mampukan kami untuk tetap teguh sekalipun perjalanan iman ini panjang dan penuh tantangan, dan jadikanlah kami umat yang memuliakan nama-Mu di dalam segala aspek hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan beri jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami.
Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.